Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya, amin Allahumma amin. Khususnya para klien atau teman-teman yang biasa curhat dengan saya, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai atau minimal terkurangi ya, semoga tentunya. Oke, baiklah, saya ingin menanggapi dan kemudian juga ada yang bertanya. Yang bertanya ini menanggapi ada seorang wanita yang viral curhat di TikTok atau media sosial. Dia diceraikan suami atau ditalak suami karena mertua. Lalu yang bertanya ini kalau nggak salah dari Lampung, via telepon tadi pagi. Dia mengatakan, Pak Mariono, saya sebagai seorang suami dipaksa ibu saya untuk menceraikan istri saya karena ibu saya tidak suka. Saya dipaksa ibu saya untuk menceraikan istri saya karena ibu saya tidak suka dengan istri saya. Sementara saya anak tunggal, Pak. Mana yang harus saya ikuti, Pak? Ibu atau saya tetap mempertahankan istri? Lalu bagaimana pendapat Bapak ini sebenarnya? Begini ya. Saya sering menyampaikan di mana-mana bahwa rumah tangga ini sering hancur gara-gara orang ketiga. Orang ketiga itu belum tentu selingkuhan ya. Orang ketiga ini bisa adik ipar, bisa saudara, bisa orang tua, bisa mertua, bisa tetangga, atau guru, atau atasan, atau siapa saja. Jadi orang ketiga itu dalam makna luas. Lalu muncul pertanyaan, mana yang saya ikuti nih Pak? Mertua, orang tua, atau istri? Pertama, kan yang bertanya laki-laki nih. Kewajiban laki-laki ini kan mengayomi, melindungi, menafkahi, membahagiakan, mententeramkan 4 kelompok wanita. Ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan. Nah, ketika timbul pertanyaan, mana yang harus saya utamakan? Ibu apa istri? Gitu ya. Jawaban saya nggak bisa dibanding-bandingkan. Karena keduanya sama-sama harus dilindungi, harus sama-sama dibahagiakan, harus sama-sama jangan disakiti. Tak boleh kita menyakiti ibu karena memperturutkan keinginan istri. Tak boleh juga kita memperturutkan ibu kemudian menyakiti istri. Itu nggak boleh. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya pertama, itulah pentingnya kita menikah mendapat restu orang tua. Secara umum kalau kita menikah tidak mendapat restu orang tua, biasanya orang tua tetap tidak terima kepada istri kita kelak. Bahkan kita pun kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa, apakah berupa harta hibah atau warisan. Itu solusi pertama. Jadi cara menentukan jodoh itu ya harus orang tua ini setuju. Walaupun tidak ada jaminan kalau orang tua setuju nanti tidak timbul masalah. Itu satu ya. Yang kedua, antara kita dengan orang tua itu jangan serumah. Antara kita dengan orang tua itu jarak tempat, jarak pertemuan itu harus diatur. Tempat tinggal pastikan beda tetangga. Bertetangga saja nggak boleh, apalagi satu rumah.
Makanya di mana-mana orang kalau sudah menikah harus rumah itu misah dari orang tua. Jarak misah itu seperti apa? Menurut saya pastikan beda tetangga. Bukan beda perumahan, bukan beda desa, tapi beda tetangga. Yang saya maksud beda desa tetap tetangga itu kan bisa aja. Kalau kayak di Batam misalnya, kelurahan antara kelurahan A dengan kelurahan B kan hanya beda jalan aja, hanya beda gang. Kalau di desa hanya beda siring, itu nggak boleh. Pisahnya itu agak jauh. Pastikan interaksi kita dengan mertua kita, dengan tetangga mertua, tetangga kita itu tidak setiap hari. Artinya jaraknya itu agak jauh supaya damai. Yang kedua, antara kita dengan orang tua, dengan mertua, istri kita itu jangan terlalu sering. Kok begitu Pak Mariono? Begini. Saudara itu termasuk mertua. Maaf, kalau jauh bau kembang. Kalau jauh ya, artinya kalau jauh rindu, jauh tuh enak. Kalau dekat, maaf, bau kotoran, bau busuk. Itulah saudara. Jadi saya ulang nih, dengan saudara ini termasuk mertua, saudara. Kalau jauh bau kembang, artinya harum. Kalau dekat, ya bau busuk. Maka caranya kita dengan mertua ini jangan terlalu sering ketemu. Pastikan kalau ketemu itu karena ada kepentingan yang yang pokok. Ada saudara sakit, ada saudara meninggal karena ingin bantu ini, bantu itu silahkan saja. Tapi pastikan ketika tugas pokoknya selesai, cepat pisah. Begitu. Jadi jangan sering-sering kita bertemu mertua atau bertemu orang tua kita sendiri. Solusi yang ketiga yang harus kita lakukan dalam rumah tangga agar mertua itu tidak menjadi monster penghancur rumah tangga. Memang mau tidak mau, duit harus banyak. Sebenarnya duit ini relatif ya. Ini kan tidak sedikit. Orang tua kita, mertua kita ini kan butuh juga uang ini. Iya, kalau orang tua kita itu masuk kategori kaya raya, serba berkecukupan, tak mungkin dia minta dengan anak. Tapi kalau orang tua kita pun sakit, ayah kita sudah tidak ada, saudara kita tidak mampu, misalnya orang tua kita ini masih butuh beras, makan, minum, atau adik kita masih sekolah, sementara ayah ibu kita sudah single parent. Loh, kita sebagai suami bukan hanya wajib memikirkan istri, memikirkan ibu kita juga kan. Nah, disinilah pentingnya seorang laki-laki agar nanti ketika orang tua kita, mertua kita membutuhkan sesuatu dari kita, apalagi itu kewajiban kita nggak pusing, dan kebutuhan dan kewajiban kita terhadap istri tidak terganggu. Contoh, ketika istri kita butuh bayar air, bayar listrik, biaya anak sekolah, orang tua, mungkin rumah orang tua kita bocor, mungkin orang tua kita juga sakit, orang tua kita juga butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari. Itu anak laki-laki tidak boleh diam terhadap orang tua kita, karena itu kewajiban kita juga. Maka agar keluarga ini tidak ikut memanas-manasi kita agar menceraikan istri kita, maka kita mau tidak mau harus memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai 4 kelompok wanita itu. Siapa itu? Saya ulangi ya, ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan. Apa memungkinkan
apakah ada ibu kita menyuruh kita sebagai anak laki-laki menceraikan istri demi memenuhi kebutuhan ibu dan adik? Ada. Jangan dikira tidak ada. Saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Sekitar setengah bulan yang lalu ya, ada seorang ibu minta duit kepada anaknya. Ini anaknya sudah beristri nih, untuk biaya sekolah di pondok pesantren. Nah, kata anaknya, aku harus mengikuti keinginan istri untuk beli emas. Emas itu sebenarnya nggak banyak juga, hanya 5 gram. Ternyata orang tuanya beranggapan itu istri materialistis. Karena menurut orang tuanya ya, lebih penting menyekolahkan adiknya daripada membiayai beli emas istri. Itu ya, kalau menurut saya sih ya, emas itu juga penting lah, karena bagi istri emas itu menjadi kebanggaan tersendiri. Bukan berarti sombong ya, tidak ya, tetapi orang tua kan juga punya pertimbangan. Karena ayahnya sudah tidak ada, anak itu, apalagi anaknya di pondok pesantren, kalau tidak dibantu katanya nanti pondoknya terhambat. Apalagi sudah ada surat 3 kali peringatan, kan serba sulit. Tiba-tiba ini ibu mengambil keputusan, sudahlah nak, ceraikan aja binimu tuh. Masa gara-gara untuk memenuhi kebutuhan beli emas adikmu putus sekolah? Celakanya suaminya mengikuti pula keinginan ibunya. Kebetulan dia bilang, ibu saya ini Pak, kalau tidak diikuti keinginannya nanti jantungnya kumat. Nah, kan serba sulit. Ini kan salah satu akibat ya, mungkin punya mertua tidak bijak, mungkin istri kita juga menginginkan hal yang sama. Ini kan serba sulit. Coba kalau kita duit cukup, istri beli emas aman, adik kita pun sekolah tak ada masalah. Inilah pentingnya sebagai seorang suami itu memiliki kemampuan finansial yang cukup. Kemudian kita jangan terlalu banyak melibatkan mertua atau orang tua kita dalam urusan rumah tangga kita. Intinya, selama kita masih mampu, tak usah banyak melibatkan orang tua kita, kecuali orang tua kita yang mau. Yang mau itu pun kita kalau bisa tetap menghindar sedikit. Jangan sampai kita memanfaatkan kebaikan orang tua yang justru suatu saat itu menjadi hutang, yang justru oleh orang tua kita dianggap memperalat dia. Kita misalnya mau membangun rumah, duit kurang, minta tolong mertua atau minta tolong orang tua, itu hindari dulu. Sama dengan berbisnis dengan keluarga, kalau bisa itu hindari. Nah, apa melibatkan orang tua? Misalnya kita buka usaha, apakah rumah makan, apa toko, walaupun itu sekedar nunggu. Kalau kita rumah makan, walaupun itu sekedar masak, melayani, kalau bisa orang tua dan mertua jangan dilibatkan. Karena itu nanti akan menjadi masalah di belakang hari. Istri kita melahirkan. Ya, kalau memang masih bisa menggunakan pembantu, babysitter, rewang, gunakan itu saja. Orang tua jangan. Nah, kalau orang tua misalnya nengok cucu, silahkan saja datang, tapi jangan direpotkan itu. Kenapa? Itu nanti jadi masalah di belakang hari. Ya, karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga ini, pokoknya intinya mertua, orang tua kita jangan terlalu banyak dilibatkan. Kalau dia mau bantu, silahkan. Bahkan kalau bisa bantu itu pun apa ya? Kalau bisa ini barangnya atau benda yang bekas bantuan itu tidak menyatu dengan yang lain. Saya ingin berikan contoh.
Ini contoh aja ya. Kita lagi bangun rumah. Ini misal orang tua kita mau bantu. Ini contoh ya. Katakanlah bantu duit 1 juta. Jangan diberikan semen untuk membangun tembok. Jangan dibelikan cat untuk ngecat rumah. Ya misalnya belikan saja kipas angin. Itu contoh. Kalau suatu saat mertua kita ini atau orang tua kita ini menagih, merengek-rengek, aku ini telah banyak kali bantumu, banyak kali, kan banyak juga mertua bawel ini, orang tua bawel. Ya sudah, wah aku pernah bantu 1 juta dulu. Sudah, mana bantuan 1 juta dulu, kipas angin. Copot kipas angin itu, kembalikan kepada mertua atau orang tua yang pernah membantu kita. Kalau beli semen untuk bangun rumah kan susah melepasnya. Jadi itu cara-cara kita ya. Kemudian supaya orang tua tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga kita, anak kita ini kita letakkan di orang tua kita atau ikut neneknya, ikut kakeknya. Itu juga lama-lama bisa bermasalah. Malah kadang-kadang anak kita ini bisa rusak pula dibuatnya oleh kakek dengan neneknya itu. Kenapa? Kadang-kadang kita mengajarkan mertua kita beda pula. Kemudian kita harus adil dengan orang tua nih. Memang betul ya. Laki-laki artinya suami tetap wajib mengabdi, berbakti, taat pada ibunya. Sementara seorang istri ya taatnya pada suami setelah akad nikah, bukan pada orang tuanya. Tapi kalau rumah tangga kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia lahir batin, kita harus adil. Enggak boleh mentang-mentang hukum agama, wahai istriku, hanya aku yang wajib taat, tunduk, berbakti kepada ibu saya, sementara dirimu tidak ada kewajiban karena dirimu sudah jadi milikku. Enggak bisa begitu laki-laki yang baik. Bukankah ada perintah agama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara ma'ruf, dengan cara bijak. Istri kita mana bisa melupakan ibunya, istri kita mana bisa melupakan keluarganya. Maka caranya harus adil. Adil itu begini. Kalau lebaran saja, kalau kita tahun ini pergi balik kampung ke rumah orang tua suami, ya kalau memang rumahnya berdekatan, ya sekaligus pergi ke rumah istri. Kalau bisa jumlah malam pun sama jumlahnya, kecuali memang ada sesuatu yang secara logika tidak memungkinkan harus sama. Yang ini kan kalau rumah kita, artinya rumah orang tua suami dengan rumah tua orang istri kan berdekatan. Misalnya kalau rumah orang tua kita, baik suami istri kita ini Ciliwung Jawa Pekgo, ngepek tonggo, sama-sama tinggalnya di Ponorogo, Jawa Timur. Kita tinggal di Batam, balik kampung ke Ponorogo, itu harus adil. Mau kita benci dengan mertua kita, mau kita tak suka dengan orang tua kita, ketika kita balik kampung dengan rumah keluarga istri 3 malam, keluarga suami juga 3 malam. Kan banyak laki-laki itu hanya baik dengan mertua, tapi tak baik dengan orang tuanya. Pokoknya dia harus adil. Dengan mertua sama malamnya, dengan orang tua sama malamnya, kecuali ada yang urgent, yang tidak memungkinkan jumlah malamnya sama. Contoh, di tempat mertua kita ini lagi ada hajatan yang membutuhkan waktu lebih lama. Di tempat mertua kita ini ada musibah, ya nggak masalah. Di tempat mertua 5 hari, di rumah kita semalam nggak masalah. Itu kan kondisinya beda. Tapi maksud saya murni balik kampung,
yang tidak ada keluarga musibah atau hajatan, jumlah malamnya sama. Ini memang sepele ya, tapi ini menentukan loh. Sekarang ketika tidak ada masalah, keluarga tak mempersoalkan. Kita balik kampung 10 malam, di rumah kita 8 malam, di rumah mertua 2 malam. Memang tak mempersalahkan itu, karena belum ada masalah. Nanti kalau ada masalah, beda hari itu juga ada masalah tersendiri. Percaya dengan saya ya. Jadi harus adil. Kemudian adil juga dalam memberikan bantuan. Berikan bantuan tuh begini, kalau orang tua kita, suami ini misalnya kita ngasih baju, orang tua istri juga baju. Kalau untuk orang tua Sami misalnya katakanlah sejadah, ini juga sejadah. Harus begitu. Pak Mariono, ini kan mertua saya ini kan orang kaya Pak. Sementara orang tua saya ini kan masuk kategori pas-pasan. Lalu bagaimana caranya? Untuk mertua kita mungkin barang yang tidak harus kebutuhan sehari-hari. Untuk orang tua kita mungkin kalau miskin kan bisa beras, biaya anak sekolah. Yang mertua tetap tasbih kek, kopiah kek, sejadah kek, sarung kek. Sekali lagi saya ulangi, bukan harganya yang dilihat, tapi pengabdian seorang anak atau seorang menantu kepada orang tua dan mertuanya. Jelas ya? Kemudian usahakan pemberiannya itu silang, tangannya silang. Misalnya nih, walaupun yang nyari duit itu suami, ketika ingin memberikan kepada orang tua suami, itu istri yang suruh transfer. Atau ketika kita balik kampung membantu orang tua beli beras, beli baju, beli ini segala macam, ini yang nyari duit suami nih ya. Uang itu dibelokkan kepada istri, istri yang memberikan kepada orang tua kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita ingin memberikan uang kepada orang tua istri, maka suami. Intinya untuk orang tua suami harus istri yang memberikan. Untuk orang tua istri, suami yang harus memberikan. Untuk berikutnya, rumah tangga agar harmonis tidak hancur gara-gara mertuanya. Pastikan di rumah kita ini kalau mau memasukkan keluarga, apakah adik ipar namanya, apakah paman namanya, mau ikut kita, suami istri dua nih harus sepakat. Suami nggak boleh egois, mentang-mentang ini rumah saya, duit saya yang nyari, saya yang pontang-panting, istri hanya masak aja. Ini seorang suami nak memasukkan adiknya, pamannya, siapapun harus adil. Harus minta persetujuan istri dulu, nggak boleh masing-masing. Begitu juga sebaliknya, istri nak memasukkan keluarga istri termasuk mertua kita, semuanya harus disepakati berdua. Kalau ingin suami istri ini menginginkan keluarganya, itu jangan satu rumah. Ini yang sudah terlanjur ya. Pastikan caranya, jangan terkesan mengusir. Contoh, ini adik ipar kita atau saudara ipar kita dengan kita ini sudah 3 tahun bekerja dengan kita atau bekerja dengan salah satu PT tapi di rumah kita. Cara mengeluarkan saudara kita dari rumah kita ke tempat kos atau siapapun ini harus hati-hati, timingnya harus tepat. Dan ingat, jangan jatuhkan istri kita atau suami kita, lebih bagus kita yang dijatuhkan. Begini maksud saya. Contoh, kita ini berumah tangga, ada adik suami di rumah kita ya. Istri tak setuju karena ayah mungkin adik ipar suami ini kalau laki-laki pemalas,
tak betul. Kalau yang perempuan ya tingkah lakunya nggak baik. Ini istri tidak boleh menegur langsung kepada adik suami. Ini istri tidak boleh marah langsung. Dengan adik ipar kita atau adik suami senyum macam-macam, tak ada masalah. Ngomongnya dengan suami, tapi tetap timingnya tepat. Ya, tawai suamiku, aku kok kurang begitu setuju ya, adik emas itu di rumah saya. Lihat, alasannya harus tepat, tapi dalam kondisi jangan emosi dia. Nah, suami yang baik pun harus bicara hati ke hati dengan istri. Lalu solusinya bagaimana? Nah, istri ya, bagaimana kalau adik ayah tuh tempatnya di sini saja, nanti biar aku bantu proses pindahnya segala macam, begitu ya. Intinya pindahnya adik ipar, saudara ipar, orang tua itu jangan terkesan diusir. Hati-hati. Bisa kan bisa aja alasan. Kalau dia masih bujang, carikan istri. Kalau dia masih gadis, carikan suami. Sehingga alasannya sangat tepat. Jelas ya? Ini maksud saya tuh untuk menghindari antara kita dengan mertua itu tidak bentrok. Karena adik ipar, kakak ipar, saudara yang berrumah kadang-kadang juga jadi masalah tersendiri, ibaratnya CCTV-nya keluarga. Yang terakhir, yang sulit kita bagi seorang suami ketika sama-sama membutuhkan, di sini harus berlaku hukum fikih. Contoh, mertua butuh beras untuk makan minum, istri kita butuh uang untuk beli emas. Mana yang harus didulukan? Kalahkan istri, ikuti orang tua. Mengapa? Karena beras lebih penting daripada emas. Oke. Berikutnya, orang tua butuh uang beli sawah dengan alasan ada tetangga jual sawah murah, kalau tidak dibeli sayang. Tapi ini tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Istri butuh uang untuk bayar anak sekolah, bayar listrik, kredit motor. Duit terbatas. Mana yang harus didulukan? Dulukan keinginan istri. Karena wajib yang diinginkan istri itu bayar air, bayar listrik, kredit motor, biaya anak sekolah. Mertua hanya sekedar nambah sawah, tak wajib. Nah, yang jadi masalah ketika sama-sama wajib. Istri butuh beras, makan minum, katakanlah 500.000. Ibu kita juga butuh beras untuk makan minum. Ini kan sama-sama penting. Caranya bagaimana? Ya beri separuh-separuh. 250.000 untuk ibu, 250.000 untuk istri. Tapi kita otak harus berputar cepat bagaimana keduanya tidak saling terganggu ke kemudian hari. Intinya seorang suami tidak boleh menyakiti ibu demi istri. Seorang istri, seorang suami tidak boleh menyakiti istri demi ibu. Lalu kalau sama-sama penting, istri butuh 1 juta, suami butuh 1 juta, sama-sama penting, ya cari duitnya 2 juta. Kalau duit cuma 1 juta pak, ya separuh-separuh dulu. Istri 500, ibu 500. Jelas ya? Jadi mertua, orang tua kita memang banyak yang jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hanya saja saya minta juga lah kepada mertua itu ya, kalau anak perempuan dari pihak kita, artinya untuk mertuan ya, anak kita ini anak perempuan, kalau sudah nikah ya itu kan urusan suami, orang tua nih jangan ikut campur. Begitu anak kita dinikahkan,
aku nikahkan anakku dengan ini mas kawin katakanlah 5 juta kontan, itu perpindahan tanggung jawab. Kita ndak usah ikut campur, serah-serahlah. Ini kadang mertua nak ngurus pula rumah tangga, itu yang banyak rumah tangga repot. Yang kedua, kalau orang tua laki-laki, terutama ibu, ya, kalau anak kita ini sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya istri, kalau orang tua ini masih bisa cari makan sendiri, ndak usah pula minta-minta dengan anak. Kalau kepepet, kalau darurat, mintalah dengan anak. Kalau makan masih bisa, minum masih bisa, kebutuhan sehari-hari masih bisa, hujan tak kehujanan, panas tak kepanasan, sudahlah. Walaupun anak kaya, ndak usah berharap dari anak. Takut anak kita ini terganggu. Paham ya? Ini para mertua. Kalau anak ngasih syukur, kalau anak tak ngasih ya syukur juga. Nggak usah kita ini terlalu berharap dengan anak. Anak kita tengok aja dari jarak jauh, alhamdulillah anakku sukses walaupun tak menetes kepada orang tuanya. Kita doakan saja. Daripada kita sering-sering minta anak rumah tangga kita berantakan, kasihan cucu kita, kasihan anak kita. Sudahlah, orang tua ini tidak usah ikut campur. Rindu dengan anak boleh, tapi jangan lama-lama ikut anak ini ya. Kecuali udah terpaksa lah, ada stroke, makan susah baru ikut anak. Nek ciri wong Jawa selama iso ngarit dewi, sudahlah, ndak usah ikut anak kita ini ya. Daripada mertua, begitu anak pun gitu, ndak usah banyak protes. Ini kadang mertua nih ikut anak kordeng beda warna pun masih nak protes saja, ndak usah aja protes. Jelas ya. Ini orang tua ini banyak kali yang cerewet dengan menantu, sudah lepas saja itu urusan anak. Kalau ini sudah dilakukan, insya Allah mertua kita semuanya akan aman-aman saja. Sekian itu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.